Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang dalam channel YouTube Metode Alternatif Penyelesaian Sengketa Kelas C. Kami dari kelompok 5 yang berisikan anggota Meriama, Triwulandari, Davina Ega Alfianto, Ana Nur Zamzam, Pradipta Aurelia, dan Safa Audina Kusuma. Hari ini kami akan membahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di negara Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai dua pokok penting. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai bagaimana pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di negara Indonesia. Dan yang pembahasan kedua yaitu bagaimana putusan arbitrase internasional asing atau internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia. Nah teman-teman, nggak pakai lama lagi, langsung saja simak video berikut ini. Pertama, mengenai pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di negara Indonesia. Teman-teman udah pada tahu belum nih? Bagaimana sih pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di negara Indonesia? Jadi, dalam pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di negara Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Menjadi jawaban atas kekosongan hukum atas aturan mengenai tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing di wilayah hukum Indonesia. Jadi tidak ada lagi nih alasan dari Mahkamah Agung untuk menolak eksekusi putusan arbitrase asing di Indonesia. Terdapat beberapa asas-asas hukum yang termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Di antaranya asas executorial court, yaitu putusan arbitrase asing dianggap sama dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu diatur dalam pasal 2 ya. Lalu yang kedua itu asas resiprositas, yaitu pengakuan dan eksekusi putusan arbitrase asing bersifat timbal balik dengan negara lain yang seimbang dan sederajat. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 1. Lalu asas yang ketiga yaitu asas pembatasan, yaitu hanya terdapat putusan-putusan arbitrase dalam ruang lingkup hukum dagang. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 2. Lalu yang terakhir adalah asas ketertiban umum, yaitu suatu putusan arbitrase asing hanya diakui jika tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Hal ini diatur dalam pasal 3 ayat 3. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, tidak ditemukan rumusan pengertian putusan arbitrase asing. Hanya dirumuskan putusan arbitrase internasional, yaitu putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter, perorangan yang di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter, perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia. Sebagai syarat agar supaya suatu putusan arbitrase asing itu dapat dilaksanakan di wilayah hukum negara Republik Indonesia, maka putusan arbitrase itu lebih dahulu mendapatkan pengakuan dan pelaksanaan atas putusan arbitrase asing oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, teman-teman udah pada tahu kan bagaimana pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di negara Indonesia? Nah, setelah ini kita akan masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana sih putusan arbitrase internasional atau asing internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia? Simak video berikut ini ya. Hal ini diatur dalam pasal 66 Undang-Undang Arbitrase. Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini. Syarat yang pertama yaitu putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral. Lalu syarat yang kedua yaitu putusan arbitrase internasional menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan. Lalu syarat yang ketiga, putusan arbitrase internasional hanya dapat dilaksanakan di Indonesia
terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Lalu, syarat yang keempat, putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Lalu, syarat yang terakhir adalah putusan arbitrase internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 yang berkaitan dengan eksekutor diubah dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang tata cara penunjukan arbiter oleh pengadilan, hak ingkar, pemeriksaan pemohonan pelaksanaan, dan pembatalan putusan arbitrase pada pasal 18 yang menyebutkan 1. Putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase syariah internasional yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Mahkamah Agung yang selanjutnya dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Lalu yang kedua, eksekutor diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung, bidang yudisial atau Ketua Kamar Perdata atau Ketua Kamar Agama yang diberikan wewenang oleh Ketua Mahkamah Agung atau Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang yudisial. Ketiga, permohonan untuk pelaksanaan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase syariah internasional hanya dapat dilakukan setelah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Yang keempat, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengirimkan berkas permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase syariah internasional tersebut kepada Panitera Mahkamah Agung untuk memperoleh eksekutor. Kelima, pengiriman berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 harus disertai beberapa hal, diantaranya 1. Asli putusan atau turunan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase syariah internasional. Kedua, asli perjanjian atau turunan perjanjian yang menjadi dasar putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase syariah internasional. Yang terakhir, keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase syariah internasional tersebut ditetapkan. Lanjut kepada poin ke-6, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat paling lambat 7 hari sejak permohonan didaftarkan, mengirimkan berkas permohonan ke Panitera Mahkamah Agung. Ketujuh, paling lambat 14 hari sejak menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, Mahkamah Agung menolak untuk mengakui atau mengabulkan untuk memberikan eksekutor dengan menilai dan berpedoman pada ketentuan pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kedelapan, paling lambat 7 hari sejak Mahkamah Agung menolak untuk mengakui untuk mengabulkan memberikan eksekutor, Panitera Mahkamah Agung mengirimkan berkas permohonan eksekutor ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Nah, yang terakhir, paling lambat 7 hari sejak Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pengadilan Agama Jakarta Pusat menerima berkas permohonan eksekutor yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional atau putusan arbitrase syariah internasional, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat melaksanakan putusan arbitrase sesuai dengan tata cara pelaksanaan putusan perdata. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sekarang kalian udah pada paham kan bagaimana pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di negara Indonesia?
Dan bagaimana putusan arbitrase internasional atau asing internasional yang dapat dieksekusi di Indonesia? Dari dua hal tersebut, kami menarik kesimpulan bahwa tata cara pelaksanaan putusan arbitrase asing diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990. Ketentuan serupa dimuat dalam pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Lalu tata cara pelaksanaan eksekusi dan putusan arbitrase asing dilakukan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku sesuai dengan pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Perubahan terbaru dalam regulasi seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 menunjukkan upaya Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum lebih lanjut dan keefektivitasan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Nah teman-teman, jadi itulah beberapa hal yang kami bahas mengenai pengakuan dan pelaksanaan arbitrase asing di negara Indonesia. Semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semuanya. Jangan lupa like video ini dan share ke teman-teman kalian supaya ilmu yang kita bagikan bisa bermanfaat kepada kalian semuanya. Kami dari kelompok 5 pamit undur diri. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.